Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita coba untuk ada persoalan di sini, kita menyelesaikan persoalan di mana yang pertama kita akan eksperimen satu yaitu analisis log berbagai paket. Kemudian ini nanti kita akan menjalankan serangan menjalankan serangan sinfrut dari kali ke Ubuntu. Yang kedua kemudian ada evaluasi ketahanan rule bawaan, di mana nanti kita mencoba untuk penyerangan dari kali juga SQL injection ke Ubuntu. Dan kemudian yang ketiga nanti kita akan mendeteksi serangan brute force. Oke, terima kasih. Saya Denis Afriel, NIM 2366310023. Tanpa berlama-lama, di sini kita ada Ubuntu 24 versi 24.04 live server AMD 64 bit. Kemudian di sini ada Kali Attacker, di mana dia Kali Attacker 2026 yang bisa teman-teman install. Kemudian di sini kondisi dari project saya di sini sudah terinstall Ubuntu dan Kali Attacker. Jadi teman-teman kalau belum menginstal silakan nonton tutorial sebelumnya atau tutorial lain untuk menginstal seperti apa. Kedua, kondisi di sini sudah ada IP. Teman-teman bisa lihat di sini ada IP untuk yang Kali ETH0 itu menggunakan DHCP. Kemudian untuk yang ETH1 statik ya seperti ini. Untuk IP Kali. Kemudian untuk yang IP, bentar saya akan coba pindahkan. Kemudian untuk IP yang Ubuntu seperti ini. Jadi untuk yang Ubuntu 20 ya. Nah, untuk adapternya sendiri NAT sama host only. Kemudian Kali ini juga sama NAT dan host only. Kenapa host only bukan internal network? Ya sebenarnya bisa pakai internal network lebih presisi untuk antar virtual machine. Di sini karena saya sudah terlanjur VirtualBox. Kenapa VirtualBox ya? Karena apa? Host only maksudnya VirtualBox. Kenapa host only? Sebetulnya host only ini kan untuk antar PC dan virtual machine, tapi cara kita pakai virtual machine atau sebenarnya basisnya host only itu juga bisa berhubungan antar virtual machine, walaupun untuk kegunaan fokusnya biasanya di antar host dan virtual machine. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba langsung gas di bagian add app. Jadi teman-teman kalau sudah bisa saling komunikasi 56.10 seperti ini ya, atau begitu pula sebaliknya, maka lanjutnya adalah konfigurasi Surikata di Ubuntu. Sesuaikan. Cukup lama nih di sini.
Nah, kenapa berbeda tidak ada sudo? Karena di sini saya sudah masuk ke super user. Ada tanda di sini root, artinya dia sudah login super user sehingga tidak perlu ada sudo. Tapi kalau teman-teman masih ada belum root atau tanda pagar masih berupa tanda dolar, maka perlu pakai sudo. Jadi kalau lama ya. APT repository DPA step sudah step. Apakah karena sudah menginstal atau bagaimana? Nantinya akan ada muncul informasi lah. Nanti warnanya bervariasi tergantung warnanya hijau dan sebagainya. Kalau sudah lanjut ke APT update. Nah, kalau sudah APT update juga, kita akan skip aja. Silakan sesuaikan. Kemudian APT install suricata cg min y. Ini artinya menginstal dua ekstensi sekaligus, aplikasi sekaligus, suricata dan cg. Suricata untuk deteksi dan cg untuk lebih detail terkait deteksinya di filter seperti apa. Ready ya. Ini karena saya sudah menginstal sehingga teman-teman sesuaikan, samakan, ikuti alurnya. Nah, kemudian di sini sistem CTL suricata status. Saya kebalik, status suricata sudah aktif dan running, maka selanjutnya tinggal teman-teman coba langsung lakukan serangan di bagian sini. Itu enaknya seperti ini. Oke. Sudo hpping 3. Ini ya. hpping 3 min s min strip float strip v strip v capital dan strip p port 80 dan IP-nya Ubuntu. Maka dia akan masuk ke mode seperti ini, dan ini menunjukkan ETH1, benar ya. Maka di sini tinggal teman-teman coba tuliskan tail min f hingga sampai dashboard. Saya akan coba cari. Nah ini ya, ciki select event tab alert, timestamp alert. Nah, kita coba mengecek file, mengecek deteksi dari serangan SYN-Flood menggunakan EVJSON. Nah, karena EVJSON filenya itu isinya itu sangat kompleks, maka kita filter pakai JKey, menyeleksi alert, timestamp, alert, search IP dan dashboardnya seperti apa. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka perlu dihentikan. Nah, maka muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya serangan kita, testing kita dari kali itu berhasil. Untuk menghentikannya silakan Ctrl C. Nah, jadi bahwa serangan kita sudah berhasil adalah karena peningkatan CPU di sini, peningkatan usage ya, tadi cukup tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan pur ini ya.
Ini ya. Kita mencoba untuk menyerang SQL injection, penyerangan SQL injection pada localhost yang ada di Ubuntu. Nah, Ubuntu ini agar bisa punya localhost, dia harus install web server Apache 2. Karena saya sudah menginstal Apache 2, maka seharusnya dia ready ya. Caranya untuk mengecek, ada yang namanya file access dot log. Nah, ini adalah bentuk dari sekarang kita ini. Nah, apa ya? Nah, yang kedua seperti itu. Setelah teman-teman menginstal Apache 2, maka tanpa perlu apa-apa, dia akan langsung otomatis, harusnya secara default otomatis untuk aktif Apache-nya. Untuk membuktikan apakah aktif, biasanya saya menggunakan browser 192, IP-nya Ubuntu, maka dia akan keluar gini. Nah, kalau biasa dia akan keluar seperti ini, akses biasa saja, get HTTP. Tapi kalau kita pakai SQL injection, keluar seperti ini. Oke. Nomor 2 seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini cukup kompleks. Yang pertama, kita perlu mengisi karena cukup jauh ya kali, surikata rules, local rules. Tapi sebetulnya saya ada situasi di mana untuk tahapannya ya, nomor 3 ini cukup kompleks lagi. Jadi teman-teman harus setelah menginstal surikata harus melakukan konfigurasi di bagian ini. Pertama, homenet disesuaikan dengan jaringan yang ada di virtual machine, antar virtual machine. Kemudian disesuaikan untuk port dari Ubuntu, port kliennya, port statiknya ENP0S8, juga terhadap default rule path. Ini harus jelas. Ini nantinya akan menjadi lokasi dari local rules kita yang bawah ini. Local rules ini nanti akan memunculkan peringatan seperti apa. Nah, isinya nanti dua ini yang akan kita isi ke dalam local rules. Nah, kalau sudah seperti ini lanjut. Oh ya, teman-teman bisa menyesuaikan etc surikata /rules atau for loop aja default. Kalau saya sih mending default ya. Nano for loop surikata rules, local rules. Nah, seperti ini. Ingat jangan sampai ada typo. Kalau sudah, maka sistem CTL restart surikata ya. Setelah selesai dan tidak ada error, untuk mengecek apakah tidak ada error beneran, min i ENP0S8 apakah berjalan surikatanya dengan baik. Untuk informasinya, kalau tidak ada merah, maka bisa dikatakan semuanya berjalan dengan normal. Kalau ada error merah, teman-teman silakan baca errornya ada di mana. Apakah ada etc for loop, etc surikata rules atau for loop surikata rules, seperti itu. Ini warning karena tadi kita pernah mencoba untuk menyerang. Kemudian sini ada karena untuk cluster ID is used, artinya yang di AF paket tadi port cluster ID-nya 99 telah digunakan. Aman ya.
Selain daripada ini error, terus setelah itu semuanya sudah selesai, masukkan juga, kita akan mencoba melakukan penyiaran. Di sini itu bentuknya Hydra. Mungkin di sini di bagian modulnya tidak tertera, tapi untuk melakukan penyerangan brute force kita pakai Hydra. Hydra min L root min P user share board list review txt 02 68 56 20 SSH min T 4. Namun sebelum itu ada hal yang harus teman-teman lakukan, ini gunzip ini. Jadi lakukan ini dulu, gunzip. Karena aku sudah melakukannya, jadi mungkin ada crash ya. Nah, setelah kalian sudah enter itu, maka selanjutnya ini Hydra min L. Nah, ini sudah melakukan serangan brute force. Kita akan coba cek di sini. Untuk pengecekannya sendiri, pengecekannya di sini ya. Nah, teman bisa tunggu beberapa saat karena memang agak lama kalau yang bagian ini. Nantinya akan muncul suatu peringatan yang kalau dari local rules kita itu kita memasukkan di sini ada potensial SSH brute force atau potensial reversal detect, tapi harusnya kita melakukan serangan harusnya kita akan memunculkan, kita akan punya informasi yang muncul potensial SSH brute force. Nice. Kenapa? Karena kita melakukan serangan pakai Hydra yang mana itu brute force. Nah, kalau yang lain ini nggak tahu saya, kita belum coba. Oke, sudah berhasil untuk serangan yang ketiga juga ya. Selanjutnya kita bisa katakan bahwa eksperimen 3 hal tersebut berhasil kita lakukan menggunakan Kali sebagai attacker dan Ubuntu sebagai detektor ya, menggunakan surikata. Oke, itu aja. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.